Halo, selamat pagi kepada peserta Career Growth Online Class. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat bergabung dan selamat datang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Intisurya Laboratorium. Perkenalkan, saya Intan selaku host hari ini. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bersama pemateri kita hari ini yaitu Ibu Ratri Maulida Witanti atau dengan akrab kami sapa Ibu Rara ya selaku rekrutmen expertise. Dengan insight hari ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kita akan membahas banyak sekali tentang kondisi dunia kerja saat ini, kemudian kita juga akan membahas tentang mental, mindset atau attitude yang ada di dalam dunia kerja. Tentunya juga kita akan mendapatkan tips untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya undang Ibu Rara untuk langsung bergabung bersama kami. Silakan Bu. Halo, Ya, selamat pagi Bu. ya, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Gimana hari ini Bu? Sudah siap untuk membuka materi? baik. Siap ya, Sudah siap ya. kita membahas topik yang menarik nih hari ini ya. Untuk teman-teman semua atau rekan-rekan semua yang bergabung, selamat datang. Oke, bisa di-spill sedikit Bu, hari ini Mm-mm. kita akan membahas apa saja Ibu? Ya, kita hari ini akan membahas topik mengenai pentingnya memasuki dunia kerja nih untuk rekan-rekan yang mungkin sudah ada pengalaman, mungkin sudah nggak kaget ya, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru lulus nih, Ini penting sangat nih. menarik sekali ya Bu ya. Mm-mm. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilahkan ya Bu ya. Mm-mm. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk Mm-mm. mendapatkan materi Oke, hari ini ya. ya baik. Oke, Baik Bu, ya terima terima kasih. kasih. Ya, Ibu Intan, selaku host ya, terima kasih banyak sebelumnya. Selamat pagi rekan-rekan ya, selamat datang di Career Growth Online Class bersama saya uh, Rara selaku rekrutmen expertise hari ini ya, yang mana pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya uh, memasuki dunia kerja ya. Tadi mungkin sudah diinfokan ya dari host ya, bahwa ada beberapa subtema nih yang penting untuk diketahui oleh rekan-rekan yang sebelumnya sudah ada pengalaman kerja ataupun mungkin yang baru lulus fresh graduate. Apa aja sih subtema yang bisa kami bahas hari ini ya? Yang pertama ya, dari subtema memahami kondisi dunia kerja saat ini itu seperti apa ya. Lalu yang kedua ya, mental ataupun membangun mindset dalam memperluas peluang karir kalian ke depannya ya, dan juga pentingnya attitude dalam dunia kerja, serta bagaimana sih pentingnya untuk meningkatkan peluang karir rekan-rekan semua nih dalam memasuki dunia kerja. Seperti itu ya. Mungkin kita bisa lanjut kenapa sih ini bisa jadi poin yang penting untuk kita bahas hari ini gitu ya. Karena pada dasarnya ya, seiring dengan berubahnya zaman ya, seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak hal-hal yang mungkin nggak relevan nih dengan masa-masa sebelumnya ya. Yang mana kalau kita tarik mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya, mungkin proses perekrutan juga nggak akan sama karena ada berbagai macam perkembangan dan perubahan ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang baru lulus 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya, tolak ukurnya adalah ijazah atau kelulusannya kalian nih ya. Begitu kalian lulus sekolah, lulus dari universitas ya, kalian bisa dapat kerja dalam waktu yang singkat. Karena apa? Waktu itu poin utamanya dari perusahaan adalah ijazah kalian atau kelulusan kalian. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, ya perusahaan juga akhirnya punya indikator tambahan di luar dari kelulusannya rekan-rekan semua. Ya, jadi untuk saat ini ijazah kalian atau kelulusan kalian itu tidak bisa menjadi jaminan utama juga untuk mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang singkat gitu. Ya, karena untuk saat ini ya banyak peluang kerja yang ada, tapi di satu sisi banyak juga nih lulusan-lulusan yang baru ya, sehingga apa, memunculkan persaingan yang ketat antar masing-masing kandidat atau bahkan mungkin untuk masing-masing perusahaan gitu ya. Sehingga apa? Ketika banyaknya lulusan baru, perusahaan juga pasti akan melihat ya, ternyata lulusan baru ini skillnya, kemampuannya serupa ya. Dan pada akhirnya perusahaan pun memunculkan indikator-indikator lain yang mana untuk saat ini tidak hanya melihat dari kelulusannya kalian, akademisinya apa, dan juga pengalamannya itu di bidang apa. Ya, makanya materi ini penting nih untuk diketahui oleh rekan-rekan semua gitu.
ya. Lalu mungkin kita boleh masuk ya dengan kondisi dunia kerja saat ini, ya, yang mana untuk saat ini ya, seiring dengan berubahnya zaman, semakin banyak teknologi yang berkembang, ya, banyak juga nih mungkin alur-alur kerja yang dibantu oleh teknologi tersebut, ya. Mungkin contohnya ada AI, ya. Mungkin untuk saat ini bagi rekan-rekan nggak asing nih dengan yang namanya AI, ya. Tapi kalau kita tarik 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kita mungkin nggak aware sama yang namanya AI. Ya, apa sih relevansinya AI dengan dunia kerja gitu. Nah, dengan adanya perkembangan ini, AI pun juga kadang sudah mulai membantu rekan-rekan dalam bekerja, ya. Yang mana akhirnya memunculkan beberapa peluang kerja baru atau flow kerja yang baru, ya. Sebagai contoh yang relevansi dengan AI mungkin ada di posisi sales, ya. Mungkin pada saat 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, sales itu dia proses penawarannya masih manual, menghubungi satu persatu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, ada yang namanya AI, ya, proses penawaran di awal mungkin bisa kita bantu oleh teknologi AI ini, yang mana harusnya ada 1 sampai dengan 5 tahapan ya untuk penawaran, ini mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, ya. Atau misalnya dari sisi administrasi yang tadinya mungkin masih manual, masih harus pencatatan manual, tapi dengan adanya AI itu bisa mempercepat, ya, karena ada digitalisasi tersebut, ya. Sehingga apa? Dengan adanya perkembangan teknologi akan memunculkan persaingan kembali antar masing-masing kandidat atau SDM, ya. Karena pada dasarnya perusahaan pun juga pasti akan melihat, ya, mana kandidat atau SDM yang lebih adaptif, lebih adaptable terhadap perkembangan-perkembangan ini. Ya, jika rekan-rekan tidak ada keinginan untuk berkembang, tidak adaptif, ya pasti akan tertinggal, akan sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Ya, karena seiring berjalannya waktu pasti perusahaan pun juga akan berkembang mengikuti zaman. Ya, makanya inilah yang kondisi terjadi saat ini yang mungkin perlu diketahui dan dipelajari nih oleh rekan-rekan semua. Ya, lalu selanjutnya ya dari kondisi saat ini muncul juga akhirnya tantangan-tantangannya, ya. Yang mana tantangannya yaitu yang pertama kurangnya pengalaman kerja. Mungkin ini banyak yang relate dengan lulusan-lulusan baru gitu ya. Saya lulusan baru dan saya belum ada pengalaman kerja profesional sebelumnya, ya. Sebetulnya pengalaman kerja untuk kondisi saat ini ya itu bukan menjadi suatu kendala. Karena tadi ya di awal saya sudah menyebutkan bahwa perusahaan pun tidak hanya melihat dari akademisi atau pengalaman kalian, tapi melihat juga poin-poin yang lain, ya. Semisal rekan-rekan belum ada pengalaman kerja, tapi ternyata di luar akademisi kalian ada aktif ikut kegiatan organisasi, mungkin organisasi akademis atau non akademis ya misalnya volunteer ya, itu bisa menjadi poin plus. Ya apalagi ternyata kegiatan organisasi tersebut relevan nih dengan posisi yang mau kalian lamar. Ya, atau kalian nggak ada kegiatan organisasi, tapi ada kegiatan ikut sertifikasi atau ikut pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill kalian. Ya, contoh mungkin ada posisi sales, ya. Kalian nggak ada pengalaman kerja sebagai sales di perusahaan yang secara profesional. Tapi ternyata pada saat kalian sekolah atau mungkin saat kuliah, kalian ada organisasi yang berkaitan dengan penjualan. Nah, itu sebetulnya menjadi poin tambahan juga nih untuk memperluas peluang kalian untuk diproses lebih lanjut gitu. Ya. Atau ternyata kalian juga menambah poin plus dengan cara tadi ikut pelatihan, ikut sertifikasi yang relevan dengan komunikasi atau kemampuan untuk negosiasi jika memang untuk posisi sales. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Atau mungkin di sini karena kita merupakan laboratorium uji ya, PT Inti Surya Laboratorium, kita ada posisi di laboratorium juga ya, untuk posisi analis ya. Nah, mungkin untuk rekan-rekan juga selain tadi mungkin ada organisasi ya, ada ikut pengalaman dari pelatihan atau sertifikasi, kita juga bisa lihat nih dari relevansinya saat mungkin ada kegiatan magang ya. Itu kita cek juga, oh ternyata pengalaman magang ini sangat relevan dengan analisa pengujian di PT Inti Surya Laboratorium ya.
itu jadi poin plus juga, walaupun sebetulnya secara keseluruhan kalian belum ada pengalaman kerja yang profesional. Ya, jadi tantangan untuk poin 1 itu jangan dijadikan kendala besar dan jangan dihindari, tapi perlu ada ground mindset ya teman-teman untuk mencari apa sih sekiranya poin tambahan yang bisa saya upgrade gitu. Lalu selanjutnya, bingung menentukan arah karir ya. Sebetulnya aktualnya saat saya atau tim HRD merekrut para rekan-rekan pelamar ya, ada sebagian yang dia bingung, dia maunya berkarir di bidang yang seperti apa ya. Contoh mungkin tadi sebagai analis ya, dia lulusannya yang kita cari biasanya memang cukup spesifik ya. Contoh misalnya kimia ya yang relevan dengan pengujian atau analis kimia. Yang mana untuk lulusan tersebut kan sebetulnya bidang karirnya nggak hanya analisa di laboratorium, tapi ada juga mungkin karir di bidang quality control atau sebagai konsultan atau mungkin bahkan research and develop ya. Ketika saya sebagai rekruter menghadapi dua kandidat, ya sama-sama lulusan kimia nih, tapi kandidat yang pertama dia bingung arah karirnya tuh mau di bidang apa. Jadi saya asal aja deh, yang penting pekerjaan saya relevan dengan lulusan saya yang merupakan lulusan kimia. Ya, dibandingkan dengan kandidat yang selanjutnya, ya dia dari awal sudah yakin saya memiliki keyakinan dan minat untuk kerja sebagai analis, yang mana relevan juga kan dengan background pendidikannya. Ya, dengan perbandingan dua kandidat ini, pastinya perusahaan akan lebih memprioritaskan kandidat yang sedari awal memang sudah yakin akan orientasi karirnya dia seperti apa. Ya, karena dia dari awal sudah yakin dan sudah mencari tahu apa sih posisi yang lebih relevan untuk posisi analis gitu ya. Jadi dengan kalian sudah tahu arah karir kalian bagaimana, itu sudah bisa memperluas peluang karir kalian di masa yang akan mendatang ya. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang masih bingung nih terhadap arah orientasi kalian, saran dari saya mungkin untuk saat ini ya, untuk rekan-rekan yang baru lulus atau mungkin yang sudah ada pengalaman kerja sebelumnya, boleh coba digali lagi nih ya. Kira-kira saya yakinnya mau berkarir di bidang yang seperti apa ya, sehingga kalian pun juga bisa prepare nih dari jauh-jauh hari gitu. Lalu selanjutnya, tantangannya adalah ketika interview terlihat kurang percaya diri. Ya, wajar sebetulnya kalau rekan-rekan merasa gugup atau grogi saat interview, itu hal yang normal sebetulnya ya. Tapi sebetulnya hal tersebut bisa diminimalisir dengan apa? Dengan cara sering-sering latihan ya. Atau sebelum diundang untuk interview, rekan-rekan sudah menyiapkan materinya dulu nih. Ya, ingin melamar posisi sales ya. Saya harus mempelajari ya, ini sales apa? Bagaimana sih cara bekerjanya ya, dan sekiranya kemampuan apa yang bisa saya tingkatkan agar saya memiliki peluang untuk diproses lebih lanjut gitu. Jadi pada saat interview eksekusinya itu sudah lebih optimal karena kalian sudah ada persiapan baik itu materi atau mungkin sering-sering interview ya. Karena ada pepatah juga ya rekan-rekan, practice make perfect ya. Jadi sering-sering aja latihan ya, mungkin dengan kaca ya atau dengan temennya atau mungkin dengan hacks-hacks di sosial media, kayaknya sekarang udah cukup masif ya yang memberikan tips gimana sih latihan interview ya. Jadi kalian bisa lebih percaya diri lagi nih ketika interview ya, karena ketika kita bandingkan ada dua pelamar sama-sama di sales ya, yang satu dia all in karena dia sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa ya, ya pasti peluang untuk di proses lebih lanjut itu pastinya lebih besar dibandingkan dengan kandidat yang dia sama-sama melamar sales tapi terkesan atau terlihat kurang percaya diri saat interview ya. Bagaimana uh, kandidat tersebut bisa meyakinkan HRD ya kalau dari awal aja sudah nggak pede ya, apalagi nanti ketika misalnya sudah terjun sebagai sales ya, bagaimana dia mau meyakinkan kalau dari awal aja sudah menunjukkan rasa kurang percaya diri. Ya, jadi kurang percaya diri ini jangan dijadikan tantangan dan jangan dihindari ya. Gugup wajar, tapi bisa kok kita tanggulangi, kita minimalisir dengan yang namanya itu persiapan sebelumnya. Lalu selanjutnya ya persaingan tajam dengan kandidat lain. Ya, karena tadi ya munculnya banyak lulusan baru yang kemampuannya juga serupa sehingga pastinya perusahaan akan meninjau lebih dalam mana kandidat atau SDM yang
mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan kandidat yang lain ya. Makanya penting untuk yang namanya mempersiapkan diri ya, upgrade skill ya, atau mungkin mempelajari lebih dalam kebutuhan perusahaan itu seperti apa, sesuai nggak dengan kemampuan yang saya punya ya, sehingga apa peluang kalian untuk diproses lebih lanjut itu pastinya lebih besar ketika kalian sudah mempersiapkan diri sebelum menyamar kerja sebelumnya. Dan yang terakhir ya, mungkin sifatnya banyak yang nggak aware ya, padahal ternyata ini menjadi hambatan juga untuk peluang kalian diproses lebih lanjut, yaitu tidak memahami kebutuhan spesifik dari perusahaan. Ya. Sebagai seorang sales, ya harus mencari tahu dulu nih di perusahaan tersebut itu salesnya di bidang apa dan cara penawarannya seperti apa. Karena kan semua perusahaan pasti butuh sales, dan nggak semua perusahaan itu salesnya di bidang yang sama. Jadi penting nih untuk mencari tahu kebutuhannya apa sih. Ya, misal Intisurial Laboratorium, kita adalah laboratorium uji untuk analisa sampel-sampel lingkungan hidup dan juga lingkungan kerja. Ya, ketika rekan-rekan mau melamar sebagai seorang sales, harus cari tahu dulu, oh ternyata produknya adalah jasa analisa, apa aja sih yang dibutuhkan ya, sehingga dengan rekan-rekan sudah mempelajari sebelumnya, itu memperluas peluang kalian untuk diproses lebih lanjut ya. Lalu dengan tantangan ini tadi ya sebetulnya jangan dihindari, tapi perlunya untuk adanya mindset yang bertumbuh atau growth mindset. Karena pada dasarnya ya untuk orientasi keberhasilan karir kalian itu fondasi utamanya bukan dari kemampuan kalian baik secara hard skill ataupun soft skill atau bahkan CV yang kalian buat ya. Sebetulnya sebagian besar dipengaruhi oleh mentalitas kerja ya, growth mindset, mindset bertumbuh dan juga attitude dalam bekerja ya. 3 poin ini sebetulnya poin utama yang harusnya kalian persiapkan, dan itu sebetulnya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Mentalitas kerja ini bukan mentalitas yang kuat ketika dimarahin atasannya, kuat ketika adanya komplain dari customer atau dari pihak manapun ya. Mentalitas kerja yang dimaksud tuh bukan seperti itu rekan-rekan ya. Tapi bagaimana sih kalian bisa beradaptasi ya, atau respon kalian terhadap perubahan-perubahan yang ada di perusahaan ya. Karena tadi ya saya sempat mention juga di awal bahwa seiring berjalannya waktu akan ada perkembangan setiap saat. Nah, ya, kalau kalian ya punya mentalitas kerja yang baik, kalian akan siap menghadapi apapun itu perubahan yang terjadi, ya. Begitu pula dengan ground mindset, ya. Itu juga sama, satu kesatuan, ya. Ketika misal contoh ada komplain nih, ya untuk posisi sales ada komplain dari customer, ya. Kalau rekan-rekan sales ini punya mental block, ya, atau mindset yang nggak berkembang, nggak bertumbuh, ketika ada komplain, responnya apa? Nanti defensif atau bahkan mungkin menyepelekan ya. Ya, kalau rekan-rekan punya mentalitas kerja yang baik, punya ground mindset, ketika ada komplain itu nggak dijadikan sebuah kendala ya. Tapi coba dievaluasi apa sih yang sekiranya kurang sehingga customer komplain nih ya. Jadi dicatat ya, diobservasi, dianalisa sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal juga. Lalu di sini juga bisa dicontohkan ya untuk rekan-rekan yang mungkin diberikan tanggung jawab lebih ya. Misalnya contoh di analis lab ya. Dia ada pengujian analisa parameternya hanya 1 dan 2 parameter. Tapi karena ada perkembangan dari perusahaan ya, akhirnya rekan-rekan diberikan kesempatan lebih nih untuk menguji parameter yang tadinya hanya 1 dan 2, ini bisa sampai 6 parameter ya. Kalau rekan-rekan analis ini punya mental block atau nggak ada ground mindset ya, ketika ada perubahan tersebut, mentalnya itu ngedumel atau udah down duluan karena ngerasa bebannya kerja semakin berat gitu. Tapi kalau rekan-rekan punya mentalitas kerja yang baik, punya grand mindset, ketika diberikan tanggung jawab tersebut, ya, dia akan senang untuk belajar hal baru, ya, karena dengan dia diberikan kesempatan untuk menganalisa lebih banyak parameternya, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk belajar hal baru atau bahkan menambah skillnya dia, serta pengalaman dia, ya. Jadi penting nih mentalitas kerja dan juga mindset growth atau mentalitas kerja yang baik ya ketika bekerja. Ya, karena ini bisa menentukan juga orientasi kalian, karir ke depannya itu seperti apa. Nah,
Lalu selanjutnya ada attitude ya. Perusahaan itu melihat nggak hanya skill tapi juga karakter. Yang mana dua poin ini itu sebetulnya satu kesatuan rekan-rekan ya. Dia punya skill yang baik, tapi ternyata karakternya tidak sebaik skill yang dia miliki ya. Pada akhirnya mungkin akan mental juga ya, akan merasa berat juga gitu ya. Maka dari itu attitude itu sebetulnya juga sama pentingnya ya. Karena pada dasarnya ya rekan-rekan semua orang itu bisa kok kerja di bidang sales ya. Contohnya atau contohnya yang lainnya bisa juga kok kerja sebagai tim analis laboratorium karena semua teknikal tersebut itu bisa untuk diajarkan ya, bisa kok dipelajari kalau memang dari rekan-rekan mau ya belajar dan mungkin ground mindset-nya itu aktif gitu ya. Karena pada dasarnya yang namanya karakter ataupun attitude itu sulit untuk dibentuk ya. Makanya mentalitas kerja, mindset growth atau attitude ini itu sebetulnya fondasi yang harus kalian pegang dan kalian miliki ya. Baik itu saat mungkin proses rekrutmen atau bahkan ketika sudah terjun ke dunia kerja gitu. Yang mana mungkin di sini saya contohkan nih beberapa pola pikir yang terkesan menghambat dan contoh dari grand mindset ya. Yang pertama, saya tidak cukup bagus untuk posisi ini ya. Contohnya mungkin di sales ya, saya ambil contoh, kayaknya saya nggak cocok lah, saya nggak bagus lah sebagai sales ya, nggak achieve terus, susah ya untuk cari customer ya. Kalau rekan-rekan sales ini punya grand mindset ya, ketika dia menghadapi tantangan tersebut ya, dia fokus untuk apa? Upgrade ya, belajar gimana sih caranya untuk meningkatkan value-value yang sales ini punya ya. Dia belajar oh cara komunikasinya mungkin ternyata sebelumnya komunikasinya dia kurang jelas sehingga penawaran yang diberikan itu tidak masuk dan tidak sesuai dengan kebutuhan customer ya. Atau ya misalnya ternyata negosiasinya memang kurang pas ya sehingga memunculkan adanya penolakan ya atau mungkin nggak achieve gitu ya. Kalau teman-teman atau rekan-rekan adanya growth mindset ini ya siap untuk belajar ya untuk menutupi kekurangan yang sebelumnya kalian punya. Lalu mungkin selanjutnya sekali gagal berarti saya tidak cocok ya. Ketika adanya penolakan bukan berarti kalian buruk, bukan berarti kalian jelek dan bahkan tidak cocok untuk posisi tersebut. Itu enggak ya. Ya ketika kalian ada situasi tersebut ada baiknya ya ada dalam mindset bahwa harus evaluasi apa ya yang sekiranya kurang sehingga ada alur-alur yang ternyata hasilnya nggak sesuai nih atau bahkan ditolak ya. Ya tadi contohnya sales ya. Kalau misalnya ternyata customer ada penolakan ya, coba dicatat ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar sehingga waktu awal penawaran ternyata tidak sesuai di awal ya. Jangan jadikan penolakan itu menjadi hal yang menghambat ya. Kalau growth mindset pasti mikirnya langsung ke alternatifnya apa, solusinya apa gitu. Lalu selanjutnya, yang penting asal kerja. Sebetulnya poin asal kerja itu bagus ya rekan-rekan, tapi untuk orientasi peluang karir kalian yang lebih besar itu kurang maksimal, kurang pas ya. Karena perusahaan juga pasti akan melihat mana ya SDM-SDM yang memberikan effort atau achievement yang lebih tinggi ya. Contohnya misalnya di sales ya. Ada dua sales yang mana sama-sama diberikan target anggaplah contoh 20 juta gitu ya. Untuk rekan sales yang pertama ini, ya udahlah, saya bekerja, yang penting saya achieve dalam 1 bulan 20 juta, ya. Tapi untuk sales yang ada grand mindset yang baik, ya, dia nggak langsung mikir harus achieve 20 juta, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa achieve lebih dari 20 juta, ya. Jadi dia memikirkan bagaimana strateginya, ya, yang mana dengan dia ada grand mindset seperti itu akan memperluas ya orientasi karir dia dalam jangka waktu ke depan ya. Lalu yang terakhir, attitude tidak terlalu jago, attitude tidak terlalu penting asal jago ya. Sebetulnya balik lagi ya tadi karakter itu sama pentingnya dengan skill ya. Kalau tadi contoh di sales lagi nih ya, misal ada penawaran terbaru karena tadi perusahaan semakin berkembang gitu ya. Kalau rekan-rekan punya mindset yang block atau mental block ya, ketika ada pembaruan tersebut, dia nggak mau untuk belajar lebih, ya, dia nggak mau coba untuk hal baru, ya, karena sebetulnya dengan adanya
produk yang baru, sales yang ada growth mindset ini harus coba ulik dulu nih, apa ya sekiranya yang bisa saya pelajari sehingga saya mau coba untuk menawarkan produk baru kepada customer-customernya gitu. Yang mana pada akhirnya pun juga akan memperluas peluang karir si sales tersebut karena dia dari awal ada growth mindset untuk coba gitu ya. Lalu di sini muncul juga nih mentalitas kerja yang baik ya. Yang pertama dari percaya diri ya. Tadi sebetulnya percaya diri itu bisa ditingkatkan ya dengan apa? Dengan sering-seringnya belajar, sering-seringnya latihan ya. Mungkin di sini saya contohkan sales kembali nih rekan-rekan ya. Percaya diri atas kemampuan yang dia miliki ya. Kalau memang ternyata dia ada kekurangan, dia nggak ragu untuk belajar ya. Lalu percaya diri ini juga diikuti dengan konsistensi ya. Contoh sales itu dalam satu hari anggaplah diminta untuk menghubungi 50 data ya. Jadi konsisten tuh setiap hari ada 50 data yang dihubungi ya. Yang mana berarti dia setiap hari konsisten menghubungi customer-customernya dia. Nah, dengan dia sering konsistensi atau sering menghubungi customernya, yang mana orientasi peluang karirnya juga pastinya semakin besar. Lalu konsisten ini juga harus diikuti dengan disiplin, ya. Disiplin apa? Misalnya tadi contoh, dalam satu hari diberikan target call 50 data, ya. Tapi rekan-rekan yang nggak disiplin ini, ya udah sesuka hatinya dia aja. Misalnya dalam 1 jam pertama langsung telepon 50 data, atau 1 jam pertama nelponnya 10 data, di jam kedua nelponnya 10 data, tapi untuk berikut-berikutnya ternyata yang dihubungi nggak sampai 10 data. Pada akhirnya apa? Ketika sudah menjelang hari akhir ya sebelum pulang kerja, diketahui sales tersebut ternyata belum achieve untuk call sampai dengan 50 data tersebut. Karena apa? Dia nggak disiplin gitu ya. Jadi konsisten dan disiplin ini merupakan satu kesatuan yang perlu dimiliki oleh rekan-rekan ya. Mungkin di sini saya contohkan di sales dulu. Lalu selanjutnya ada resiliensi. Yang mana ini ada sangkut pautnya juga dengan pantang menyerah. Ya, ketika ada penolakan, ya, bagaimana respon kalian adaptasi dengan penolakan ya? Ketika ada penolakan bukannya jadi mental block dan jadi menyerah gitu ya, tapi cari alternatif lain ya, gigih ya. Sebagai seorang sales ya, terutama itu kan nggak pantang nyerah. Ketika satu ditolak akan cari alternatif yang lain ya. Yang mana ini mental kerja yang memang pastinya membantu kalian untuk memperluas peluang karir kalian. Tuh. Lalu di sini selanjutnya ya dari attitude-attitude ya yang menciptakan mungkin peluang karir kalian lebih besar nantinya. Yang pertama, mungkin tindakan-tindakan yang sifatnya kecil dilakukan dan mungkin sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya, semua perusahaan pasti ada aturannya sendiri. Masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Ya, berarti rekan-rekan harus datang sebelum jam 5 dan datangnya sebelum jam 8 dan pulangnya setelah jam 5. Ya, jangan dibalik gitu. Atau misalnya tadi diberikan target ya, dalam 1 bulan harus achieve 20 juta ya. Ya berarti sebelum 1 bulan itu lewat berlalu ya sales tersebut harus achieve 20 juta bagaimanapun caranya gitu ya. Tadi mungkin bisa adanya growth mindset atau mental yang baik. Lalu yang selanjutnya ada responsif dan komunikatif ya. Ketika misalnya ada satu hal ya dalam pekerjaan silakan dikomunikasikan ya, karena sebetulnya pada dasarnya semua tim itu saling bersinergi antar satu dengan yang lainnya ya. Jadi komunikasikan ya agar tidak terhambat dan agar semua prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya jujur dan juga bertanggung jawab ya. Jujur dan bertanggung jawab di sini itu sifatnya sangat penting ya rekan-rekan ya. Apalagi mungkin bagi rekan-rekan yang kerjanya itu di lapangan atau tidak diawasi oleh atasannya secara langsung ya. Karena tidak diawasi secara langsung bukan berarti kalian bisa bekerja seenaknya ya. Kalau misalnya memang diminta data A ya, ketika di lapangan pun ya data A yang dicari. Jangan data asal-asalan ya. Karena bagaimanapun kalian sudah diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan hal-hal yang sudah diaturkan sebelumnya. Semisal ternyata ada kendala pun ya disampaikan saja ya kepada mungkin atasannya ya. Jadi atasannya pun juga mengetahui nih, oh ternyata memang ada kendala ya.
Atau ternyata tadi contohnya ada hal-hal yang sifatnya nggak sesuai dengan standar prosedur ya, misalnya di analis lab misalnya contoh ya. Ternyata setelah dianalisa hasilnya ditemukan adanya ketidaksesuaian ya. Nah, sampaikanlah apa adanya ya, jujurlah dan bertanggung jawab atas apa yang kalian kerjakan ya. Lalu sales juga sama, kalau misalnya memang harga penawarannya hanya sekian nominal ya, hanya sekian nominal itulah yang kalian berikan ya. Jangan di-upgrade ya. Jangan rekan-rekan ya. Jadi bertanggung jawablah terhadap tanggung jawab kalian dan jujurlah ya. Lalu mau menerima masukan. Yang namanya masukan itu sifatnya pasti untuk uh, kebaikan rekan-rekan semua ya, untuk evaluasi diri. Jadi jangan mental block gitu ya. Coba deh kalau growth mindset ketika ada masukan ya bisa diimplementasikan ya. Karena dengan tindakan kecil ini itu bisa mempengaruhi dengan karir kalian ya. Kalian bisa dapat lebih dipercaya, yang mana ketika kalian sudah mendapatkan kepercayaan tersebut ya, peluang karir kalian juga pastinya makin berkembang. Yang tadinya mungkin levelnya hanya staff ya, karena kalian ada orientasi seperti itu ya, ada tadi jujur, responsif, bertanggung jawab ya, akhirnya kalian diberi posisi yang lebih gitu ya. Yang mana pada akhirnya akan membangun reputasi profesional kalian juga dalam jangka waktu yang panjang ya. Yang mana mungkin tindakan harian ini sifatnya mungkin kadang banyak yang nggak aware ya. Padahal sebetulnya kalau kita teliti satu persatu pun akan ada dampak baik kok untuk peluang karir kalian ke depannya ya. Lalu di sini ada yang namanya peluang kerja ya, yang mana apa saja sih hal-hal yang perlu diketahui untuk meningkatkan peluang kerja kalian ya. Mungkin yang pertama dari perbaiki CV. CV ini mungkin minggu lalu ya sudah dibahas materinya secara mendalam ya. Silakan diimplementasikan ya. Buatlah CV yang singkat dan jelas, dan isi yang kalian cantumkan di CV itu sesuai dengan posisi yang kalian lamar ya. Sesuaikan dengan pengalaman yang kalian miliki, sesuaikanlah juga dengan posisi yang kalian lamar, sehingga dari CV yang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu memperluas peluang kalian untuk diproses lebih lanjut, bahkan sampai tahapan hiring nantinya. Ya. Lalu yang kedua, upgrade skill. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang baru lulus atau mungkin yang sudah ada pengalaman kerja relevan ya sebelumnya, ya penting untuk tetap selalu upgrade skill atau kemampuan kalian ya. Tadi bisa sering-sering ikut course ya, atau mungkin belajar update software atau tools-tools yang berkaitan dengan pekerjaan ya, atau mungkin adanya sertifikasi kompetensi ahli yang relevan ya, yang mana dengan kalian sering mengikuti pelatihan, adanya sertifikasi yang mungkin kredibel juga ya, itu akan meningkatkan peluang karir kalian ke depannya nih ya. Itu bisa membantu. Lalu selanjutnya latihan interview ya. Ketika kalian diundang interview, pelajari lagi ya kebutuhan perusahaan apa, lalu relevansinya dengan kemampuan yang kalian punya itu seperti apa ya. Jadi tadi jangan asal coba, jangan asal lamar ya. Karena dengan kalian udah asal lamar aja ya, hasilnya pun juga nggak akan maksimal ya. Jadi dipelajari lagi profil perusahaan bagaimana, ya sering-sering latihan interview gitu ya, untuk apa meningkatkan kepercayaan diri dan juga komunikasinya rekan-rekan semua. Lalu ada juga bangun networking ya. Bisa mungkin dengan follow sosial media yang secara profesional ya, mungkin ada LinkedIn ya, atau mungkin Instagram perusahaan, ya itu bisa silakan ya untuk membangun relasi networkingnya kalian ya. Lalu bisa juga mungkin sering-sering ikut seminar ya, atau career job, career fair ya. Mungkin kalau career fair malah lebih bagus ya, mungkin bisa bertemu dengan rekan-rekan yang lain ya, yang sama profesionalnya ya, untuk memperluas peluang karir kalian ke depannya juga gitu ya. Lalu ini mungkin sedikit aja ya, karena kemarin sudah dibahas lebih detail, yang mana hal kecil yang sebetulnya menentukan keputusan rekruter ya. Gunakanlah alamat email yang profesional ya. Kemarin pasti sudah dibahas ya di materi sebelumnya. Lalu yang kedua, pastikan tata bahasa kalian itu juga sudah profesional. Jangan ada typo. Pastikan sudah betul-betul sesuai. Lalu setelahnya, ya ketika rekan-rekan sudah dijadwalkan mungkin untuk interview lebih lanjut ya, jika memang belum ada hasilnya, silakan di follow up dengan sopan. Ya mungkin menghubungi nomor rekruternya, atau mungkin mengirimkan email perusahaan, ya silakan lakukan follow up dengan sopan, gitu ya.
Lalu pokoknya hindari juga hal-hal yang sifatnya mengurangi orientasi peluang kalian, peluang karir kalian atau peluang kalian dalam diterima oleh suatu perusahaan. Ya, yang pertama mengirim CV-nya asal-asalan, ya, dan di luar jam kerja, ya. Karena ketika kita open recruitment, ya, CV yang masuk itu ada banyak sekali, ya. Jadi pastikan emailnya sesuai tadi ya, dan mengirimkan CV-nya sesuai dengan waktu-waktu kerja. Lalu datang terlambat saat interview, baik offline ataupun online, sebisa mungkin persiapkan diri rekan-rekan 30 menit sebelumnya. Ya, kalau offline berarti 30 menit sebelumnya sudah datang ke kantor, dan kalaupun online 30 menit sudah standby ya. Seperti itu. Lalu ya, sebetulnya ya, dengan rekan-rekan memiliki mentalitas kerja yang baik, punya growth mindset, dan ditambah dengan memiliki attitude yang positif, ya, tadi fondasinya udah kuat, ya, lalu ditambah dengan kalian punya kemampuan-kemampuan yang relevan dengan yang dibutuhkan, jadi kalian udah atur strateginya dan bisa mengeksekusinya dengan baik, dengan tepat, maka akan memunculkan peluang kerja yang pastinya lebih maksimal dan optimal. Jadi peluang karir kalian pastinya akan lebih besar gitu. Makanya poin-poin ini penting untuk dimiliki oleh rekan-rekan untuk peluang kerja kalian lebih maksimal ke depannya. Gitu ya. Baik. Uh, Mungkin ini dari materi saya hari ini ya. Dan di sini saya udah melihat nih kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari mungkin rekan-rekan semua hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan yang bernama Laura ya. Apakah hard skill atau soft skill ini lebih penting di dunia kerja saat ini? Ya, kalau bertanya soal hard skill ataupun soft skill itu sebetulnya sama pentingnya ya. Tapi kembali lagi itu harus diiringi dengan tadi ya growth mindset, mentalitas kerja yang baik dan juga attitude yang baik ya. Karena adanya mindset yang baik ya, attitude yang baik, mentalitas kerja yang baik ya, itu akan memperluas peluang kalian juga ya. Jadi nggak hanya menonjolkan hard skill ataupun soft skillnya kalian, tapi juga harus dibarengi dengan attitude dan yang lainnya ya. Jadi soft skill ataupun hard skill sama pentingnya, tapi coba di dalam juga attitude ataupun mindset dan juga mentalitas dalam bekerja gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari saudara Joshua ya. Bagaimana cara fresh graduate bersaing dengan kandidat yang sudah berpengalaman ya? Untuk rekan-rekan yang tadi ya fresh graduate sebetulnya kembali lagi semuanya itu bisa dipengaruhi ya oleh uh, kemampuan kalian ya. Walaupun kalian belum ada pengalaman kerja sebelumnya, tapi kan ada relevansinya ya dengan mungkin yang namanya uh, ikut sertifikasi ya, atau ternyata kalian sering ikut pelatihan-pelatihan ya. Kadang ada juga nih rekan-rekan justru lebih capable untuk menghadapi perubahan ya dibandingkan dengan kandidat yang sudah berpengalaman ya. Karena mungkin ada sebagian rekan-rekan yang berpengalaman justru kadang ada mentalitasnya yang blok ya. Jadi ketika ada perubahan dia sulit nih untuk beradaptasi gitu ya. Makanya bisa nih untuk rekan-rekan yang fresh graduate coba mungkin digali lagi ya potensialnya seperti apa, mungkin dari ikut organisasi ya atau sering-sering ikut pelatihan atau sertifikat yang kredibel ya. Itu bisa ya. Bahkan itu kadang lebih menunjang daripada rekan-rekan yang sudah ada pengalaman kerja sebelumnya ya. Lalu selanjutnya ada lagi nih pertanyaan, bagaimana sih cara mengatasi overthinking saat interview ya. Ini mungkin banyak rekan-rekan yang relate ya, baik yang baru lulus atau mungkin yang sudah ada pengalaman ya. Ketika sudah diundang interview ya, overthinking itu wajar ya. Tapi bisa loh diminimalisir rekan-rekan semua ya dengan cara apa? Ya, tadi persiapkan materi ya. CV-nya disiapin, dicek kembali nih isinya udah sesuai belum ya dengan posisi yang akan saya interview besok ya. Atau misalnya ada juga bisa dilatih dengan sering-sering interview, latihan interview ya, biar lebih percaya diri ya.
Dan tadi mentalitas dan mindsetnya perlu dirubah ya, afirmasi positif ya. Jadi rekan-rekan kalau memang sudah ada persiapan sebelumnya ya, pasti akan lebih tenang ya. Relax ya, tenang ya, dipelajari lebih dalam ya, mungkin dari CV-nya, profil perusahaannya seperti apa ya. Boleh dipelajari agar apa? Meminimalisir overthinking sebelum kalian interview gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya dari ada nih rekan-rekan Rizky Nafriadi ya. Izin bertanya Bu, ya. Kalau sedang interview lebih baik berpakaiannya seperti apa? Nah, untuk rekan-rekan ini mungkin bisa disesuaikan ya ketika rekan-rekan diundang interview oleh HRD. Ya, karena berbagai macam perusahaan ada regulasi yang berbeda-beda. Ada yang di awal sudah diaturkan dress code-nya harus hitam putih misalnya dan harus pakai sepatu pantofel ya misalnya. Jadi silakan lakukanlah konfirmasi ya. Atau ada juga perusahaan yang membebaskan ya kandidat memakai pakaian apapun ya. Untuk mungkin perusahaan yang tidak ada aturan khusus mengenai berpakaian, ada baiknya tetaplah berpakaian yang sopan dan rapi ya. Selayaknya kalian mau interview gitu ya, pakai kemeja ya, nggak harus putih juga berarti kan, yang penting rapi, berkerah ya, kalau bisa juga lengan panjang ya biar lebih formal, lalu pakai celananya juga celana bahan ya, jangan pakai jeans ya, ada baiknya formal karena ini kan untuk langkah profesionalitas kalian juga ya, jadi jangan berpakaian yang santai ya, kayak mau nongkrong jangan ya, karena kita mau kenalan nih secara profesional jadi ada baiknya formal dulu ya, walaupun nggak harus hitam putih. Dan untuk hal tersebut bisa kok disesuaikan dengan uh, peraturan dari perusahaan juga ya, baiknya seperti apa. Oke, lalu nih selanjutnya ada juga pertanyaan yang masuk ya dari yang namanya Yusuf Rahman ya. Izin bertanya Bu, apa sih penilaian krusial dari HRD pada saat interview dan untuk dapat mempersiapkan diri saat interview ya? Sebetulnya HRD itu kan kita penilaian awal ya, tidak secara teknis posisi kalian, tapi yang kami lihat adalah kesiapan kalian nih untuk interview, untuk memperkenalkan diri ya. Maka dari itu silakanlah dipelajari karena poin-poin yang kami lihat tadi ya, mentalitas kerjanya seperti apa. Dia siap nggak, kandidat ini siap nggak untuk menghadapi perubahan atau siap nggak ketika ada tantangan-tantangan baru gitu. Ya, mentalitas itu terlihat juga pada saat interview dan itu menjadi penilaian krusial juga dari HRD ya. Lalu ketika misalnya HRD mungkin ada yang menanyakan case-case problem gitu ya, ketika terjadi suatu hal misalnya tadi contoh sales ya. Sales ketika kita kasih contoh kalau customernya komplain gimana? Nah, itu bisa terlihat tuh pada saat sesi interview ya. Bagaimana mentalitas dia, bagaimana growth mindset-nya dia menghadapi penolakan dari customer. Ya. Tadi sempat saya contohkan juga kalau rekan-rekan sales yang memiliki growth mindset, memiliki mentalitas kerja yang baik, ketika diberikan problem seperti itu, dia nggak defensif, tapi dia lebih mencari dan mempelajari apa sih yang menjadi penolakan, ya sehingga ketika ada penolakan dia akan catat, ya, dia analisa ulang, ya, sehingga dia bisa memberikan penawaran yang optimal. Jadi penilaian krusialnya itu tadi mentalitas kerja dan growth mindset-nya dia seperti apa ketika dia bekerja secara profesional. Maka dari itu fondasi itu penting untuk dipelajari ya. Sering-sering mungkin tadi ya latihan atau mungkin belajar studi case nih yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Kayak tadi sales kalau ada penolakan gimana ya, cara peningkatan value-nya gimana, apa aja yang perlu dipelajari ya. Nah, itu bisa masuk tuh untuk hal-hal yang perlu disiapkan sebelum mulai interview. Dan tadi ya diiringi dengan skill-nya kalian ya. Mungkin boleh ditambah dengan, oh karena saya melamar sales, jadi saya harus meningkatkan kemampuan komunikasinya ya. Atau harus mempelajari produknya apa nih yang ditawarkan dari perusahaan ya. Sehingga ketika nanti interview, peluang kalian untuk diproses lebih lanjut pastinya lebih besar dibandingkan dengan kandidat yang lain. Seperti itu contohnya ya. Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan dari rekan Naila Rahmadani. Izin bertanya, Bu, soft skill apa yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja
Dan semisalnya kita tidak atau kurang dalam soft skill tersebut, hal apa yang harus kita lakukan ya? Ya, soft skill itu kan hal-hal yang sifatnya mungkin di luar teknis pekerjaan ya. Misalnya kemampuan komunikasi ya. Lalu daya analisa problem solving-nya bagaimana? Ya, siap menghadapi perubahan atau tidak? Atau mungkin dari sisi leadership-nya nih. Nah, itu kan soft skill ya. Nah, kalau rekan-rekan mengetahui, oh kayaknya komunikasinya saya kurang, padahal saya juga melamarnya posisi sales ya. Berarti sebelum mulai interview itu bisa dipelajari dan ditingkatkan ya. Perbanyak latihan atau artikulasinya ya, cara latihan artikulasi yang lebih jelas gimana ya. Atau tadi misalnya dipelajari untuk posisi sales itu biasanya tantangannya apa ya. Tantangannya mungkin ditolak customer atau tidak bisa terhubung dengan customernya, misalnya ya ada terus penolakan atau bahkan dituntut untuk kerja target ya. Nah, gimana nih kira-kira alternatif yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan jika ada situasi tersebut? Nah, itu bisa untuk dipelajari sebelumnya. Ya, dengan apa? Tadi dengan sering-sering latihan atau ikut pelatihan. Ya, sekarang kayaknya udah banyak ya pelatihan yang sifatnya gratis dan bisa diakses dengan mudah. Ya, nah itu bisa tuh sering-sering ikut pelatihan agar kalian juga terbiasa gitu ya. Silakan dipelajari dan disesuaikan juga pastinya karena untuk yang namanya komunikasi atau daya analisa, analytical berpikir ya, itu sebetulnya contohnya nggak hanya sales ya rekan-rekan, tapi untuk semua posisi pasti membutuhkan hal tersebut ya. Pentingnya untuk meningkatkan komunikasi, pentingnya untuk meningkatkan daya analytical thinking kalian ya. Nah, itu bisa dipelajari ya, mungkin dengan sering-sering ikut pelatihan ya secara gratis atau mungkin sering-sering ikut uh, itu komunitas ya, itu mungkin bisa membentuk pola pikirnya kalian ya, bisa meningkatkan komunikasinya karena pastinya bertemu dengan rekan-rekan komunitas atau rekan-rekan volunteer misalnya seperti itu ya. Oke, lalu ada pertanyaan lanjutan nih dari Fiona Arjani Nurhan. Izin bertanya Bu, apa kesalahan paling umum seorang fresh graduate saat wawancara kerja dan bagaimana cara menghindarinya Bu? Ya, kesalahan yang pertama biasanya itu dia kurangnya persiapan, ya. Baik itu interview langsung offline, onsite atau interview online, ya. Tadi ketika diberikan waktu interview jam 9, berarti 30 menit sebelumnya itu sudah harus siap, ya. Jangan telat, ya. Karena banyak juga nih kandidat-kandidat ya yang ternyata dia nggak siap, ya. Lalu selain itu dia kurang mempelajari profil ataupun kebutuhan perusahaan itu seperti apa, ya. Contoh tadi sales, ya. Dia mau melamar sales, tapi dia nggak tahu perusahaannya perusahaan apa, produk yang ditawarkan apa, ya. Jadi peluang dia untuk diproses lebih lanjut jadi lebih kecil karena dia aja nggak tahu profil perusahaan apa dan juga produk yang ditawarkan seperti apa, ya. Lalu tadi kurang percaya diri, ya. Jadi ketika interview karena terlalu gugup, ya, jadi komunikasinya jadi kurang baik. Jadi apa yang disampaikan kurang optimal, ya. Ah, itu biasanya kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah ditemukan ya. Dan gimana cara menghindarinya, Bu? Ya, caranya tadi dengan latihan ya. Saya nggak akan uh, lupa untuk selalu menyebutkan latihan, latihan dan latihan ya. Itu sangat mudah kok untuk dilakukan ya, latihan dengan temannya ya, atau dari sosial media nih, dari TikTok misalnya atau dari YouTube ya. Tadi bisa dipelajari profil perusahaannya apa ya. Jadi oh, Intisarium Laboratorium itu merupakan perusahaan laboratorium uji untuk pengujian sampel-sampel lingkungan hidup dan lingkungan kerja. Oh, berarti produk yang ditawarkan itu jasa analisa nih, ya. Lalu tadi tidak datang tepat waktu, ya. Kalau memang ternyata dari awal rekan-rekan sudah mengetahui bahwa mungkin tidak bisa datang tepat waktu atau bahkan tidak dapat menghadiri interview, boleh langsung confirm saja ke HRD yang bersangkutan, ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu HRD karena ada satu dan lainnya kendala, boleh disampaikan saya sepertinya tidak berkenan untuk hadir ya. Apakah mungkin ada kemungkinan untuk saya reschedule di waktu yang lain ya. Jadi nggak sama-sama nunggu nih gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya Fiona.
baru. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya, eh, lebih baik fokus kirim banyak lamaran atau pilih perusahaan tertentu, ya. Kalau rekan-rekan sudah mengetahui orientasi karir kalian secara spesifik, ada baiknya langsung memilih perusahaan yang relevan dengan kompetensi yang kalian punya. Karena dengan kalian sudah tahu kompetensinya kalian, kalian sudah tahu ingin berkarirnya di bidang yang seperti apa, dan ternyata perusahaan yang kalian tuju itu juga selinear. Nah, itu akan meningkatkan peluang karir kalian lebih besar. Jadi peluang kalian untuk diproses lebih lanjut pastinya lebih besar dibandingkan dengan kalian fokus untuk mengirimkan berbagai macam lamaran ke perusahaan-perusahaan yang berbeda. Ya, jadi ada baiknya boleh dari rekan-rekan ya coba dispesifikkan kembali nih fokusnya kemana, kemampuannya di bidang yang seperti apa, dan pilih perusahaan yang lebih relevan. Oke, baik. Lalu kayak tadi contohnya misalnya di analis ya, kita kan merupakan laboratorium uji ya, yang mana kita mencari lulusan-lulusan kimia gitu ya. Jadi kita fokus untuk mencari kandidat-kandidat yang mungkin lulusannya analis kimia dan ternyata punya pengalaman yang relevan atau sertifikat yang relevan ya. Jadi peluang rekan-rekan analis ini pastinya lebih besar ya untuk diproses lebih lanjut gitu. Baik ya. Lalu selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Elizabeth Marbun ya. Ibu, saya pengen sekali kerja di Intilab dengan pengalaman saya selama 6 tahun 1 bulan sebagai admin marketing support di Laboratorium Klinik Westerindo Primaya Hospital Group. Tapi belum ada ya Ibu untuk posisi saat ini. Ya, untuk posisi tersebut ya, itu sebetulnya ada Bu Elizabeth ya. Kita open kok untuk posisi di bagian marketing yang mana mungkin relevan ya dengan spesifikasi atau kualifikasi dari Bu Elizabeth ya. Nanti setelah ini kita akan ada mungkin link yang dikirim ya di kolom chat, bagi rekan-rekan mungkin bisa dicek ya di kolom chat di Zoom meeting hari ini ya. Nanti mungkin dari tim kami akan mengirimkan link untuk proses awal rekrutmen. Nah, khusus untuk Bu Elizabeth nih atau rekan-rekan yang lain juga ya, boleh langsung diisi aja ya, karena nanti dengan rekan-rekan mengisi link yang dikirimkan itu langsung akan kami proses dan langsung akan kami hubungi untuk interview lebih lanjut. Seperti itu ya. Baik, lalu ada juga nih pertanyaan dari eh, Bapak Andre ya. Apa contoh attitude buruk yang sering membuat kandidat gagal? Ya, mungkin ini berkaitan juga dengan etika profesional dalam bekerja ya. Karena ketika interview ya pastinya sudah ranah profesional ya. Sikap profesional itu gimana? Ya ketika menyampaikan dengan bahasa yang formal ya. Ketika diberikan studi case, coba dianalisa dulu ya growth mindset-nya gimana, mental block-nya gimana. Jangan langsung mentalitas yang ngeluh ya. Nah, itu sebetulnya kadang sifatnya itu banyak yang nggak aware atau bahkan mungkin nggak sadar, tapi sebetulnya itu tercermin pada saat rekan-rekan melakukan proses interview ya. Jadi attitude itu sebetulnya bukan attitude-nya jelek atau attitude-nya buruk gitu ya, itu enggak, tapi lebih ke arah respon kalian nih ketika interview itu seperti apa. Mungkin dari gestur ya, sikap kalian duduk gimana, cara kalian menyampaikan jawaban seperti apa ya, dan itu sebetulnya bisa dipelajari ya. Dengan kalian dari gesturnya aja sudah nggak sopan ya, duduknya asal-asalan atau bahkan mungkin main handphone ya saat interview berjalan ya, itu juga akan memicu attitude-attitude yang kurang berkenan saat proses interview gitu ya. Oke, dan mungkin sekian ya pertanyaan-pertanyaannya karena ini tadi banyak banget ya dan tadi sudah dijawab. Oke, baik. Kalau gitu mungkin coba deh satu lagi ya pertanyaan nih karena banyak banget yang bertanya ya. Eh, dari pertanyaan Ibu eh, Anissa, apa mindset yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate?
ya. Mindset yang harus dimiliki itu keinginan untuk berkembang, ya. Mindset adaptif, ya. Karena apa? Tadi seiring dengan berjalannya waktu akan sering terjadi yang namanya perubahan. Kalau rekan-rekan, terutama yang fresh graduate ya, tidak siap ya, nggak punya mindset untuk bertumbuh, mindset untuk berkembang, ya akan sulit nanti menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mungkin peluang karir kalian juga akhirnya makin sempit lagi nih ya. Sehingga pentingnya untuk memiliki growth mindset yang baik ya, growth mindset yang bertumbuh gitu ya. Oke. Baik, lalu ada pertanyaan dari Anissa Widyastuti ya. Pertanyaan pertama, izin bertanya Ibu, jika ada lowongan kerja dalam satu perusahaan ada dua posisi yang kita inginkan, baiknya apakah saya boleh melamar keduanya atau pilih salah satu? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama saya langsung jawab ya. Sebetulnya bisa saja melamar untuk dua posisi tersebut ya, tapi saran dari saya coba utamakan posisi yang betul-betul kalian inginkan dan sesuai dengan kompetensi yang kalian punya. Ya, contoh tadi untuk lulusan kimia, dia bisa kerja sebagai analis lab, dia bisa kerja sebagai quality control ya. Ternyata kalian lebih minat di analis, pastinya HRD akan lebih mengutamakan kemampuan analisa kalian seperti apa di laboratorium. Tapi saat kalian interview, kami pun juga pastinya akan coba review lebih dalam. Kalau memang ternyata kemampuan kalian belum relevan nih, contohnya untuk posisi analis ya, kita coba gali lagi untuk posisi contoh quality control ya. Sebetulnya nggak masalah kalau misalnya rekan-rekan mau melamar di dua posisi yang berbeda ya, tapi pastinya tetap diutamakan satu posisi dulu gitu ya. Dan baik, mungkin dari saya sekian dan mungkin untuk sepenuhnya kita kembalikan kepada Ibu Intan selaku host ya. Silakan Ibu Intan. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, hari ini insight-nya sangat menarik sekali. Semoga bisa menambah wawasan ya bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan fresh graduate hari ini ya, Bu ya, terutama. Betul. Mungkin ada kata-kata motivasi, Bu, hari ini untuk rekan-rekan semuanya? Ada dong ya, pastinya kata-kata untuk hari ini bagi rekan-rekan yang fresh graduate atau bahkan yang mungkin sudah ada pengalaman kerja sebelumnya ya. Karena pada dasarnya semua kesempatan kerja itu bukan hanya siapa saja sih yang paling pintar, ya, yang paling kompeten, tapi tentang siapa yang paling siap untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, ya, siap untuk menerima tantangan dan siap adaptasi terhadap tantangan tersebut. Jadi semoga dengan materi hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bisa diimplementasikan dalam dunia kerja. Seperti itu, Bu Intan. Oke, ternyata ya Bu ya, dalam dunia kerja itu bukan hanya skill dan pengalaman yang penting ya Bu ya, Betul. tapi ada attitude, mindset, dan mental juga yang harus dipersiapkan ya Bu ya. Betul Oke. sekali. Ini sangat baik sekali ya untuk para fresh graduate ya, untuk yang baru lulus sekolah mungkin atau lulus kuliah ya Bu ya. Betul. Sangat-sangat baik sekali. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah mengikuti sampai akhir sesi hari ini, yang sudah turun berperan aktif juga dalam sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ingin menginformasikan untuk e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terdaftar pada awal ya Pak Bu. Kemudian juga bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung bersama tim kami, bisa melalui link yang ada pada kolom komentar atau juga bisa di-scan barcode pada layar Bapak Ibu semuanya ya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung menjadi tim kami ya Bu ya, nantinya akan melalui tahap seleksi proses ya Bu ya, untuk interview juga oleh tim HR kami ya Bu ya. Gitu. Ada beberapa pilihan juga ya Bu ya, ada banyak sekali ya, kami sedang membuka. Betul, jadi jangan lupa ya untuk diisi ya di link yang sudah kami kirimkan atau mungkin scan barcode-nya. Jadi nanti langsung akan kami cross-check ya, siapa nih kandidat-kandidat yang cocok menjadi bagian dari Intisurial Laboratorium. Oke, nantinya juga kami akan ada banyak sekali sesi-sesi yang jauh lebih menarik ya. Jadi Bapak Ibu bisa follow sosial media kami ada di intilab.official, karena nantinya akan kami informasikan ya, terutama melalui sosial media kami, Instagram ya, kami juga cukup aktif. Dari kami juga
terima kasih banyak ya yang berperan aktif ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Terima kasih semuanya. Oke, kami pamit undur diri. Saya Intan selaku host dan rekan saya. Ya, saya Rara selaku pemateri hari ini. Oke, Ya. saya ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih.